Mobil listrik, kendaraan masa kini yang menjadi incaran karena dianggap hemat dan ramah lingkungan. Apa benar? Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai yang dapat diisi ulang. Tahukah kamu bahwa mobil listrik sudah ada sejak 1832? Ditemukan pertama kali oleh Robert Anderson yang mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai. Tetapi, baterai isi ulang mobil baru ditemukan pada 1859. Pada tahun 1898, Ferdinand Porsche berhasil menciptakan mobil hybrid pertama di dunia yang menggunakan listrik dan bensin sebagai sumber tenaga utamanya. Kendaraan listrik sempat menghilang pada tahun 1935 akibat mahalnya baterai. Dan pada tahun yang sama, harga gas lebih murah karena telah ditemukan kilang minyak di Texas, Amerika Serikat. Setelah 30 tahun tenggelam, kendaraan elektrik kembali muncul ke permukaan. Hal ini tak lepas dari melonjaknya harga minyak dan kelangkaan bensin pada akhir 1960. Pada tahun 1990-an, baterai nikel metal hibrida yang padat energi mulai beredar di pasaran, segera diikuti oleh baterai lithium ion. Selain mandat peraturan California untuk mengurangi kabut asap, inovasi ini juga memicu gelombang kecil kendaraan listrik baru, termasuk mobil hibrida. Pada tahun 2008, Tesla Motors melangkah lebih jauh dengan menarik perhatian konsumen pembuat mobil dan regulator dengan roadster bertenaga lithium ion. Sejak itu, kendaraan listrik mengalami peningkatan pesat dalam hal biaya, kinerja, efisiensi, dan ketersediaan. Di Norwegia, 75% penjualan mobil pada tahun 2020 adalah kendaraan listrik plug-in. Dan kebijakan seperti mandat kendaraan nol emisi di California dan standar emisi CO2 yang agresif di Eropa telah secara signifikan memperlambat investasi pada kendaraan bertenaga gas di seluruh dunia. Perkembangan mobil listrik di Indonesia bisa dibilang terlambat dari negara-negara lain. Baru pada 8 Agustus 2019 ketika Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Hasilnya, berdasarkan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil listrik di Indonesia sebanyak 23.154 unit pada semester 1 2023. Bahkan, jumlah penjualan mobil listrik pada paruh pertama 2023 telah melampaui sepanjang tahun lalu yang sebanyak 15.437 unit. Terlepas dari itu, apakah perpindahan ke mobil listrik sepenuhnya berdampak baik? Dampak positifnya, mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan berkurangnya limbah suhu cadang. Sedangkan dampak buruknya, bahan berbahaya dan beracun, lonjakan konsumsi energi, dan hilangnya sejumlah pekerjaan di industri otomotif. Masih berkaitan dengan dampak buruk, pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi batu bara. Penggunaan mobil listrik dengan sumber daya listrik fosil sama saja menyumbang pencemaran. Lalu bagaimana dengan efektivitas? IQR mencatat rata-rata konsentrasi PM 2,5 di udara Indonesia pada 2022 mencapai 30,4 mikrogram per meter kubik. Angka itu 6 kali lipat lebih tinggi dari standar ideal WHO, sekaligus menjadi kualitas udara Indonesia paling buruk se-ASEAN. Apakah mobil listrik bisa jadi solusi? Perpindahan dari mobil bertenaga fosil ke elektrik secara masif akan menjadi lonjakan konsumsi energi yang sumber listriknya masih menghasilkan emisi tinggi. Jadi, penggunaan mobil listrik belum sepenuhnya ramah lingkungan. Berikut merupakan cara untuk mengurangi pencemaran dengan menggunakan transportasi umum, menggunakan produk sustainable, dan mengurangi penggunaan listrik. Sekian dan terima kasih.